Shalom, Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena perjalanan waktu di sepanjang bulan Agustus boleh kita lewati. Dan malam hari ini kita akan beribadah mengakhiri bulan ini, ibadah kunci bulan, tapi juga sekaligus ibadah pembukaan bulan Bina Keluarga. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Saya persilahkan kita semua untuk berdiri dan menyanyi dari nyanyian rohani 94 bait pertama dan kedua, Berhimpun Semua. Kita berdoa, ibadah keluarga kunci bulan Agustus malam ini bersamaan dengan pembukaan bulan Bina Keluarga dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 3 pada ayat yang pertama, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita akan bermazmur bagi Tuhan Allah kita. Mari kita membuka bersama dari Mazmur 84. Mazmur 84. Kita akan membaca secara berbalas-balasan pada ayat yang kedua sampai 13. Pelayan ayat-ayat genap dan Bapak Ibu Saudara umat Tuhan menyambut bersama dari ayat-ayat yang ganjil dengan judul Rindu kepada Kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah manusia
yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah orang yang Kau urapi. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita sambut puji-pujian kita dengan menyanyi dari nyanyian rohani 97 pada ayat yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam ini kita hendak mendasari syukur kita di penghujung bulan Agustus, sekaligus mengawali perjalanan di bulan baru dalam kegiatan bulan Bina Keluarga dari kebenaran firman Allah yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 23. Injil Markus pasal 7 masih dalam pembacaan seminggu lamanya di minggu ini. Markus 7 ayat 1 sampai 23. Nanti kita akan membaca secara berbalas-balasan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami mencintai Taurat-Mu Tuhan, kebenaran-Mu ya Bapa, yang menjadi penuntun perjalanan hidup kami setiap hari. Dengan penuh rasa syukur mengakhiri bulan Agustus, kami masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam rasa syukur itu, kami mendasarinya dengan membaca lagi firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati pikiran kami dan memberi kami pemahaman untuk mengerti kehendak-Mu, supaya kami mampu melakukannya di hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah ya Bapa, di dalam Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kita akan membaca berbalas-balasan Injil Markus 7 ayat 1 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada satu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka.
Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, supaya digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah?' Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini dari pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus 23 pasal, kita dapat belajar dua hal. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, itu hal yang pertama, dan ayat ke-6 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima itu memperlihatkan tentang dua pilihan yang harus dilakukan oleh orang percaya, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, yaitu hal percaya kepada Yesus dan melakukan perintahnya, atau memegang ajaran agama Yahudi yang bersumber dari adat istiadat nenek moyang, terutama tentang hukum kesucian atau kemurnian hidup. Hukum Yahudi tentang kesucian dan kemurnian hidup dipertentangkan dengan hukum kenajisan. Menurut hukum Yahudi, bahwa kebersihan jasmani menjadi syarat, menjadi tolak ukur untuk orang layak menghadap hadirat Tuhan dan
diselamatkan. Siapa yang najis tidak boleh berada di tempat yang suci dan bersekutu dengan orang-orang seagama, orang-orang seiman. Mereka harus disucikan terlebih dahulu. Dan bagaimana cara penyuciannya? Yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi supaya mereka layak di hadapan Allah, di hadirat Tuhan dan diselamatkan adalah mereka harus secara lahiriah melakukannya, yaitu mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci wajah, atau mandi, atau mencuci pakaian. Itu bisa dibandingkan dengan Imamat pasal 15 pada ayat yang ke-8 dan pula pada ayat 10 dan 11 dikatakan seperti ini dalam Imamat pasal 15 pada ayatnya yang ke-8. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan yang menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan, setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ada begitu banyak peraturan supaya orang layak menghampiri Tuhan dengan hal-hal yang lahiriah, dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mengapa demikian? Menurut adat istiadat orang Yahudi bahwa ketika mereka tidak melakukannya, mereka berdosa. Mereka kotor secara lahiriah, mereka najis. Ketika mereka bersinggungan, ketika bersentuhan dengan orang lain yang bukan orang Yahudi, yang tidak seagama, pengajaran inilah yang ditentang oleh Yesus, bahwa hal kekudusan hidup bukanlah persoalan perbuatan lahiriah, tetapi terkait dengan hal moral. Bagi Yesus, jika adat istiadat yang menjadi sebuah tradisi bertentangan dengan firman Allah, maka tradisi itu harus dibuang walaupun kita menyukainya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang berikut dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-22, ajaran Yesus tentang kenajisan hati dan bukan kenajisan lahiriah atau najis dan berdosa. Karena perbuatan lahiriah dengan melakukan tuntutan adat istiadat. Hal ini dicontohkan oleh Yesus dengan dua hal. Contoh yang pertama, orang menjadi berdosa ketika melakukan ibadah korban di bait Allah supaya tidak menolong orang tuanya yang berada dalam kesulitan, kesukaran, penderitaan. Di sini orang menjadi munafik karena ia hendak menunjukkan kepada orang lain bahwa ia beribadah dan memberi korban yang banyak supaya dihormati, disanjung. Padahal ia tidak melakukan kasih yang sesungguhnya kepada orang tuanya yang berada dalam kesulitan, yang berada dalam penderitaan. Dia lebih suka dipuji orang dengan pemberian ketimbang dia melakukan pelayanan, memperhatikan dan mengasihi orang tua dalam penderitaan. Itulah yang ditegur, itulah yang coba diluruskan oleh Yesus. Hal yang berikut bahwa
Yesus memberikan contoh, orang menjadi berdosa bukan karena melanggar adat istiadat yang terkait dengan kenyadisan dan hal-hal makan minum, tetapi berkaitan dengan hati. Itulah sebabnya Yesus berkata pada ayat yang ke-15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Hal ini diperjelas Yesus pada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23, bahwa walaupun apa yang dimakan yang masuk ke dalam perut lalu dibuang ke dalam jamban, tetapi yang keluar dari dalam diri manusia, yaitu dari hati, yaitu niat jahat dan perasaan, akan menimbulkan segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan atau hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Bagi Yesus inilah yang menajiskan dan membuat orang berdosa. Itulah asal mula dosa, yang keluar dari dalam, bukan yang masuk. Yang keluar dari dalam itulah yang najis, dengan pikiran yang kotor, pikiran yang jahat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah ada di hidup, di akhir bulan yang diberikan Allah kehidupan. Perjalanan sebulan lamanya di bulan Agustus, di akhir bulan ini kita boleh bersekutu. Itu semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Bahkan kita diizinkan Tuhan, sebagaimana yang diberi petunjuk oleh sinode, bahwa kita akan memasuki bulan September, adalah bulan di mana kita melakukan satu kegiatan, bulan bina keluarga. Bagaimana setiap keluarga-keluarga kita dibina, dan sumber pembinaan itu adalah kebenaran, bukan peraturan manusia. Peraturan manusia hanya untuk di dunia, tapi peraturan Allah itu membawa orang untuk hidup di dunia ini berkenan dan juga hidup kepada Allah di sorga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki bulan yang baru dengan seluruh kegiatan yang akan berlangsung. Marilah kita menjalaninya dengan berketetapan, dengan mengikuti perintah Tuhan, bukan tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena yang paling mendasar bagi hidup orang-orang percaya adalah firman Allah. Ini yang utama, karena firman adalah Allah sendiri yang akan menerangi perjalanan kita, keluarga kita di sepanjang bulan September. Kita akan jalani dengan mengandalkan Tuhan. Sekalipun perjalanan hidup kita juga banyak tantangan, banyak kesukaran, ada banyak pergumulan termasuk COVID. Apakah sudah berakhir? Tapi kita bersyukur di bulan September ini dari pemerintah kota pun sudah mengizinkan untuk tempat-tempat ibadah sudah boleh dibuka, walaupun dalam jumlah yang terbatas 50%, dengan ketat mengikuti protokol kesehatan. Mari kita mentaati, karena pemerintah juga adalah wakil Allah di dunia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur penyertaan Tuhan bagi kita, sekalipun ada banyak hal yang kita alami, suka duka yang mewarnai perjalanan kita di bulan Agustus, pasti kita bertanya, apakah di bulan September kita juga jalani? Tetap kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita punya pegangan yang kokoh kuat. Itulah firman Allah yang akan menuntun kita menjalani waktu kehidupan di bulan September. Apapun yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan, karena tangannya selalu terbuka. Firman Tuhan bersabda dari Matius 11 ayat 28, janji Tuhan begitu kuat. Mari semua, itu berarti setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Semua yang bagaimana? Semua yang ada dalam beban, pergumulan, keadaan-keadaan yang kita tidak suka. Tapi Tuhan katakan, semua yang letih, lesu, bukan semua yang senang, semua yang aman-aman, tidak. Letih, lesu, dan berbeban berat. Ada pergumulan di sana. Seberat yang kita pikul mungkin, seberat yang kita rasakan mungkin.
Tapi bersama dengan Tuhan, dia katakan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan di atas kasih-Nya yang besar, sebagaimana kasih kita yang terus nyata, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bersama Tuhan kita tetap ada dalam kuasa-Nya, dalam kelegaannya, dalam sukacitanya, dalam perlindungan, karena di dalam Dia ada damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati kita. Selamat memasuki bulan Bina Keluarga di bulan September dalam kekuatan kasih Tuhan yang besar, tinggi, dalam, lebar, dan luas. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, respon kita atas seluruh kebesaran Allah, berkat Tuhan, kasih setianya di bulan Agustus ini, dan memasuki bulan yang baru, kita mempersembahkan hidup kita melalui persembahan syukur. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan ingat akan firman-Nya, adalah lebih baik dan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 439, bait pertama dan keempat, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitung, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar pernyataan dibukanya bulan Bina Keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, yaitu Bapak Penatua F.A. Koromat SH. Kepada Bapak disilahkan. Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap rumah tangga, keluarga, dan pribadi lepas pribadi di lingkungan pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, hari ini kita ada pada hari yang ke-31 di bulan yang ke-8, bulan Agustus tahun 2021.
kita mengucap syukur kepada Allah di sorga Bapa di dalam nama Yesus Kristus, yang terus mengasihi, menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan kita semua, yang memungkinkan kita boleh menjalani kehidupan 31 hari di bulan Agustus, dan hendak mengantarkan kita memasuki kehidupan di bulan yang baru, bulan September. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi, sebagaimana kita ketahui, bulan September adalah bulan di mana akan dilangsungkan pembinaan dalam setiap rumah tangga keluarga di masing-masing jemaat-jemaat GKI di tanah Papua. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, keluarga memegang peranan yang sangat penting, yang sangat dalam. Keluarga menentukan kelanjutan pekerjaan pekabaran Injil di dunia ini. Karena itu gereja memandang perlu untuk terus melakukan pembinaan bagi setiap rumah tangga keluarga pribadi. Sebab pertumbuhan yang terjadi di dalam setiap rumah tangga keluarga pribadi itu juga akan berdampak dalam pertumbuhan kehidupan persekutuan berjemaat, persekutuan orang-orang percaya. Karena itu, memasuki bulan bina keluarga pada bulan September tahun 2021 ini, sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat, perkenankan kami untuk menyampaikan kepada setiap rumah tangga keluarga, pribadi lepas pribadi, kiranya bulan September ini dapat dimaknai, dapat dipakai sebagai bulan pembinaan yang sungguh-sungguh dilakukan dalam setiap rumah tangga keluarga, pribadi lepas pribadi. Kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun pandemi COVID-19 melanda dunia ini, negara kita Indonesia dan tanah Papua dan kita yang ada di kota Jayapura, tetapi kita bersyukur karena tangan kasih Tuhan terus menyertai, memelihara dan menolong kita, bahkan memungkinkan kita sebagai gereja untuk dapat terus melakukan pembinaan secara khusus dalam bulan bina keluarga bagi setiap rumah tangga keluarga pribadi untuk mengalami pertumbuhan dalam kehidupan iman percayanya kepada Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kita. Bulan bina keluarga tahun 2021 ini dilaksanakan di bawah sorotan tema Datanglah Kerajaanmu, yang dikutip dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10, dan subtema Allah turut bekerja dalam kehidupan keluarga untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang, yang dikutip dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Karena itu, bagi setiap rumah tangga keluarga pribadi, marilah memaknai bulan bina keluarga ini sebagai bulan di mana setiap rumah tangga keluarga pribadi menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan rumah tangga keluarga pribadi, menghadirkan semua yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga setiap rumah tangga keluarga pribadi terus mengalami pertumbuhan, mengalami pembaharuan dalam kehidupan menuju kepada kedewasaan keiman Kristen yang sesungguhnya di dalam terang Injil Yesus Kristus. Saat atau kesempatan yang indah ini, perkenankan saya atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat menyatakan selamat memasuki bulan bina keluarga pada bulan September tahun 2021 ini, dan sekaligus atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat saya menyatakan dibuka secara resmi pelaksanaan bulan bina keluarga bagi setiap rumah tangga keluarga pribadi di lingkungan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Amin. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Pendeta Dr. Randa Nani Paredepai. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, di tiap-tiap keluarga, rumah tangga kita, mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan sembah patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena perjalanan panjang 31 hari lamanya Engkau sudah menyertai kami. Sekalipun di dalamnya banyak terdapat pengalaman-pengalaman, baik itu yang manis, tapi juga ada yang pahit. Ada duka, ada suka, ada beban-beban kehidupan, pergumulan lepas pergumulan yang tidak pernah berhenti. Tetapi kasih setiamu lah yang terus menuntun kami dan menguatkan kami dalam penyertaanmu, sehingga kami ada di penghujung bulan Agustus dalam segala keadaan yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya apa yang sudah Engkau buat di sepanjang bulan ini. Penyertaan-Mu pun terus ada bersama-sama dengan kami umat-Mu. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Sebagai persekutuan umat yang ada di tengah-tengah kehidupan ini setiap hari. Dalam segala aktivitas kehidupan kami. Kami percaya hanya bersama Engkau kami tetap sehat dan kuat. Kami tetap dapat melakukan semua aktivitas karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua hal yang sudah Engkau buat. Terima kasih banyak atas seluruh pekerjaan tangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dalam persekutuan gereja-Mu. Karena itu kami berdoa dan menyerahkan hamba-hamba-Mu, pelaksana harian majelis jemaat, dalam menata seluruh pekerjaan Tuhan. Engkau tetap beri mereka sehat dan kuat tiap-tiap hari. Tanggung jawab yang tidak mudah, yang tidak ringan, tetapi bersama Engkau Tuhan, mereka diberi kuat dan berhikmat untuk mengatasi dan mengaturnya, mengerjakannya. Bersama dengan semua kami para pendeta, Engkau juga memberi kami perlindungan-Mu, kekuatan kesehatan, bersama dengan keluarga-keluarga kami, suami, istri, anak-anak. Engkau menyertai kami, sehingga dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan, itu yang kami buat di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Berkatilah kami semua sebagai majelis jemaat Penatua Siamas dalam tugas dan tanggung jawab kami. Beri kami kesetiaan Tuhan, supaya hari-hari hidup kami selalu ada dalam berkat, anugerah dan penyertaan-Mu. Berkati suami, istri, anak-anak yang menjadi penopang bagi tugas dan pelayanan kami selaku hamba Tuhan. Diberi sehat tiap-tiap keluarga dalam jemaat kami. Jauhkan dari semua yang membahayakan Tuhan. Terlebih maut yang mudah merampas hidup ini dalam sekejap saja. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami, dan terus melakukan apa kata Tuhan, supaya hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh berkat. Hari-hari yang terus beri kekuatan, bukan saja jasmani, tapi iman dan percaya kami terus dikuatkan oleh Tuhan, karena kebenaran-Mu yang menjadi makanan bagi rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan umat Tuhan, keluarga lepas keluarga dalam kesetiaan mereka, dalam pergumulan mereka. Engkau hadir dan menyertai senantiasa. Mereka yang sakit Engkau sehatkan, ada dalam pergumulan, ada dalam tantangan persoalan, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Biar mereka mampu melihat kuasa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan hidup yang mereka hadapi. Bapa di sorga, berkati seluruh pekerjaan mereka. Di situasi pandemi yang terjadi ini, kadang-kadang pekerjaan tidak menentu, tapi ketika Engkau hadir dan menjadi andalan kami, maka Engkau memberi ketetapan untuk senantiasa menyertai dan membuka jalan di setiap keadaan-keadaan yang sukar sekalipun.
Engkau ada jawaban yang pasti bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami dapat mengakhiri bulan ini dengan segala kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu. Biarlah itu pun terjadi ketika kami memasuki bulan baru di sepanjang bulan September ini. Terlebih juga dalam kegiatan yang sudah diturunkan oleh sinode, kami belajar taat untuk melakukannya lewat kegiatan bulan bina keluarga. Bagaimana tiap-tiap keluarga rumah tangga kami terbina spiritual kami, kerohanian kami, karena kami lebih banyak mendekatkan diri kepada Engkau, Tuhan yang adalah segala-galanya bagi kami. Engkau penentu berkat, Engkau penentu sukacita, damai sejahtera, penentu segala-galanya, bahkan penentu hidup kami. Biarlah kami terus belajar mengikuti kehendak-Mu, tuntunan-Mu, kebenaran-Mu, karena itulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber segala berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua, terlebih juga gereja kami GKI di tanah Papua, dalam seluruh kepemimpinan hamba-hamba-Mu di tingkat sinode, tapi juga tingkat klasis, bahkan jemaat-jemaat. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di dalam kasih Tuhan yang besar, sehingga kami mampu menjadi alat Tuhan, sekalipun kecil, tapi menjadi besar karena Allah yang kami sembah adalah besar. Menjadi alat untuk kesaksian bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Iman kami semakin bertumbuh, pengharapan kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, penyelamat hidup kami. Terima kasih Bapa. Berjalanlah bersama kami memasuki bulan yang baru dengan segala berkat, kekuatan dan sukacita dan damai yang bersumber dari Allah sendiri. Di atas kasih-Mu yang besar terus melimpah-limpah dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini dengan menyanyi dari nyanyian rohani 117, bait pertama dan kedua. Mari kita bangkit berdiri. Di gunung dan di lembah, kemana jalanku? Di gunung dan di lembah, kemana jalanku? Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Di atas dalam surga pun dalam dunia, kemana-mana juga Tuhanku adalah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Segala sesuatu tak dijaganya, tak diberinya mutu yang minta nafkah. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi Yesus, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan hidup dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua dan selamat memasuki bulan baru, bulan September dengan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Tuhan memberkati kita semua, shalom. Dikala matahari mulai sembunyi rupa, terdengar nyanyian senja, unggas-unggas hutan, lentingan suaranya merdu, membujuk rimbaku tidur. Itulah nyanyian bangsaku. Terlihat bocah kecil, keriting hitam manis, memikul kayu kering, pulang ke rumah, diiringi nyanyian unggas. Senja mulai berlalu, itulah nyanyian bangsaku. Dengarlah, dengarlah, Tuhan Yesus mari dengarlah. Mereka bernyanyi dengan suara manis merdu, ada nyanyian ratapan, ada pula nyanyian gembira. Itulah nyanyian bangsaku. Dengarlah, dengarlah, Tuhan Yesus mari dengarlah. Mereka bernyanyi dengan suara manis merdu, ada nyanyian ratapan, ada pula nyanyian gembira. Itulah nyanyian bangsaku. Tuhan Yesus, dengarkan nyanyian kami, nyanyian kerinduan yang terpendam dalam rimba ini. Datanglah, datanglah di waktu senja, tinggallah bersama kami, agar ada seberkas senyuman manis. Berikanlah damai itu menjadi permata indah bagi setiap nafas yang bernyanyi. Amin. Terlihat bocah kecil, keriting hitam manis, memikul kayu kering, pulang ke rumah, diiringi nyanyian unggas. Senja mulai berlalu, itulah nyanyian bangsaku. Dengarlah, dengarlah, Tuhan Yesus mari dengarlah. Mereka bernyanyi dengan suara manis merdu, ada nyanyian
suara manis merdu, ada nyanyian ratapan, ada pula nyanyian gembira. Itulah nyanyian bangsaku. Dengarlah, dengarlah, siau Tuhan Yesus, mari dengarlah. Mereka bernyanyi dengan suara manis merdu, ada nyanyian ratapan, ada pula nyanyian gembira. Itulah nyanyian bangsaku. Dengarlah, dengarlah, Tuhan Yesus, mari dengarlah. Mereka bernyanyi dengan suara manis merdu,